Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam tahun baru. Nah, ini kan udah tahun baru 2025 ya. Selamat tahun baru. Tahun yang menjanjikan ya di 2025. Mudah-mudahan bagi para pengelola pengadaan bisa lebih membahagiakan ya. Oke. Nah, di awal 2025 ini ada SE ya. Sebenarnya keluarnya di akhir 2024 ya. SE terkait implementasi katalog elektronik versi 6 ya. SE Surat Edaran KPP nomor 9 tahun 2024 tentang implementasi katalog elektronik. Ini saya berikan rangkumannya ya dari Pak Surahmat Pakayaan ya. Nah, terima kasih nih Pak Surahmat Pakaya Parahe Gurut, pengelola pengadaan barang jasa KBBJ Kabupaten Gorontalo Utara ya. Terima kasih, semoga sehat selalu ya, semoga bahagia selalu ya, dan semoga menjadi amal jariah nih ya untuk rangkuman cepatnya ya. Ada disclaimer dulu nih ya, mungkin takut diserang sama gerombolasi berat ini. Disclaimer, penyajian rangkuman cepat SR KPP nomor 9 2004 tentang implementasi katalog elektronik versi 6 ini bertujuan sebagai ikhtiar upaya kami untuk mempermudah dalam membaca cepat serta mencermati poin-poin penting dalamnya, tapi bukan sebagai rujukan dalam mengambil keputusan. Nah ya, rujukan, jadi bukan rujukan ya dalam pengambilan keputusan. Jika ditemukan ketidaksesuaian dan bertentangan dengan penafsiran resmi dari KPP, maka rangkuman cepat ini diabaikan. Oke, diabaikan saja ya. Kalau sudah bayar tagihan listriknya, abaikan saja. Istilah berupa implementasi khusus hanya merupakan inisiatif kami selaku perangkum, tapi isinya tetap bagian dari surat edaran tersebut. Oke, itu disclaimer ya. Jadi pada intinya pada 1 Januari katalog versi 6 sudah dapat digunakan oleh semua KLPD. Kemudian kalau barangnya produk barang yang dibutuhkan sudah dalam katalog versi 6 maka dilakukan dengan e-purchasing. Nah, cuma ada pengecualian nih, barang jasa pada katalog versi 5 memang dinonaktifkan per 31 Desember 2024 kecuali barang jasa dengan kondisi tertentu nih. Kondisi atau kriteria tertentu sebagai berikut. Nah, ini nih rangkumannya ada 8 kondisi nih. Pertama ini masih diberikan perpanjangan sampai 1 bulan nih 31 Januari 2025, yaitu barang jasa yang dibutuhkan segera di awal tahun seperti jasa layanan internet, jasa keamanan, jasa kebersihan, layanan call center, sewa dan lain-lain, dan atau yang menyangkut pelayanan publik yang tidak dapat terhenti. Ini sampai 1 bulan nih ditambah nih waktu nih sampai 31 Januari 2025. Ini untuk lebih detailnya nih habis ini saya tambahkan juga ya klip sosialisasi dari KPP ya, silahkan ditonton juga ya. Terus barang jasa yang memerlukan lebih dari 1 kali pengiriman multi shipment, ini juga sama dikasih tambahan 31 Januari 2025 sebulan ya. Nomor 3, barang jasa sudah dikonsolidasikan di katalog elektronik versi 5, ini juga sama nih yang sudah konsolidasikan ya 31 Januari 2025 nih, sudah waktu ya. Ini masuk koleksi nih, koleksi ya, koleksi sedia kolam koleksi 4. Nah ini yang dikasih waktu 2 bulan nih sampai 28 Februari nih 2025. Barang jasa yang memerlukan pembayaran bertahap multi termin, secara termin atau multi payment dan atau uang muka, sama etalase konstruksi. Nah, belum siap nih konstruksi ya 28 Februari 2025. Kita lihat sama 28 Februari juga udah siap belum konstruksinya. Etalase obat alat kesehatan. Nah ini hampir 3 bulan nih 20 Maret 2025 ya. Kemudian barang jasa di katalog elektronik lokal versi 5 di provinsi, kabupaten kota yang masih membutuhkan penyesuaian sistem pembayaran 20 Maret 2025 ya. Barang jasa yang dibelanjakan oleh non KLPD 20 Maret 2025. Oke. Metode purchasing oleh toko daring tetap dilaksanakan sampai dengan penyesuaian ketentuan. Jadi lewat tokdar masih ya. Harga satuan hati-hati bukan final ya. Nah, itu harus dimaksimalkan negosiasinya ya atau mini kompetisinya ya. Oke gitu ya. Kemudian tambahan lain ini ketentuan versi 6 akan dioperasikan berdasarkan data riwayat transaksi pada katalog versi 5 dan laporan hasil implementasi katalog versi 6 ya, menyesuaikan ya. Lihat dulu hasil implementasinya. Dapat digunakan terbatas sebelum dinotifikasikan sampai dengan tanggal 20 Maret sepanjang tidak dimungkinkan. Nah, jadi kalau tidak dimungkinkan dilaksanakan dalam katalog versi 6 masih bisa ya dengan ketentuan tadi ya. Kemudian barang jasa sebagaimana pada etalase versi 5 dapat dinotifikasikan lebih awal apabila dokumen aplikasi opsional. Nah, jadi bisa lebih awal nih kalau sudah siap versi 6-nya ya. Itu rangkuman ya. Lengkapnya silahkan SE-nya di-download di JDI LKPP ya, atau di link nanti di deskripsi ya. Dan silahkan juga ditonton ini sosialisasi resmi dari LKPP ini.
Ini kan, terima kasih, sehat selalu, salam bahagia dan salam pengadaan dari Bogor. Nah, kita lihat satu persatu ya Bapak Ibu pengecualiannya seperti apa. Lanjut, Mas. Nah, yang pertama ini pengecualian ini berlaku hanya sampai akhir bulan ini ya. Berarti kalau akhir bulan ini di tanggal 31 Januari 2025. Apa bunyinya pengecualiannya? Kalau ada kebutuhan belanja melalui purchasing, eh, melalui katalog elektronik tentunya ya, yang benar-benar di awal tahun itu harus segera ada gitu ya, baik barangnya ataupun jasanya gitu ya. Contoh di sini misalnya ada jasa internet service provider, jasa keamanan, jasa kebersihan, call center, sewa kendaraan atau yang lainnya. Nah, patokannya kalau bahwa kebutuhan ini harus ada gitu ya di awal tahun gitu ya, di awal tahun di bulan Januari awal. Nah, itu menjadi salah satu pengecualian bahwa proses e-purchasing-nya masih bisa dilakukan menggunakan katalog elektronik versi 5. Cuman ada syaratnya ya Bapak Ibu, ada syaratnya ketika dia pengirimannya itu berulang, ada multi shipment istilahnya, maka di atas 31 Januari 2025 Bapak Ibu harus segera menyiapkan untuk bertransaksi di katalog elektronik versi 6. Nah, yang berikutnya barang atau jasa hasil program konsolidasi pengadaan. Nah, ini kan skemanya memang berbeda ya dari awal dengan proses bisnis katalog secara umum ya. Karena di konsolidasi pengadaan ini penyedianya itu sudah tersegmentasi gitu ya. Hanya penyedia-penyedia tertentu yang memang mengikuti proses konsolidasi tersebut gitu. Nah, ini juga sama dengan indikator yang pertama tadi, masih bisa dibelanjakan di katalog elektronik versi 5, tapi hanya sampai 31 Januari 2025. Setelah itu nanti barang jasa hasil program konsolidasi itu juga akan diintegrasikan di katalog elektronik versi 6 melalui fitur koleksi. Nah, itu pengecualian yang pertama ya, Bapak Ibu. Pengecualian yang hanya diberikan kesempatan sampai 31 Januari 2025. Nah, berikutnya Bapak Ibu, pengecualian yang kedua itu waktunya lebih lama sedikit gitu ya dari pengecualian yang pertama tadi. Kalau yang pengecualian pertama tadi masuknya 1 bulan saja ya sampai akhir Januari. Nah, yang kedua ini pengecualiannya dilakukan sampai bulan kedua di tahun ini gitu ya. Tepatnya di 28 Februari 2025. Terhadap apa? Terhadap belanja purchasing di katalog elektronik yang sistem pembayarannya itu tidak sekaligus gitu ya, atau bertahap, atau termin, atau multi payment gitu. Jadi termasuk di dalamnya yang misalnya diatur tentang pemberian uang muka. Nah, itu masih bisa dilakukan di katalog elektronik versi 5 paling tidak sampai 28 Februari 2025. Nah, termasuk di dalamnya yang tahapan 28 Februari 2025 ini adalah etalase pekerjaan konstruksi. Karena memang kategori pekerjaan konstruksi sampai awal bulan ini memang kita belum launching ya di katalog elektronik versi 6. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua masih bisa melakukan purchasing di katalog elektronik versi 5 untuk pekerjaan konstruksi sampai 28 Februari 2025. Nah, itu pengecualian yang kedua ya. Kemudian pengecualian berikutnya agak lebih panjang lagi ya, agak lebih panjang lagi sedikit, berbeda 1 bulan, sampai 20 Maret 2025. Yang masuk dalam kategori ini adalah yang pertama
untuk kategori etalase obat dan alat kesehatan gitu. Karena sama seperti pekerjaan konstruksi tadi, masih dalam proses penyiapan di katalog elektronik versi 6. Dan mudah-mudahan 20 Maret ini kan sebenarnya batas akhir ya Bapak Ibu. Tapi bisa saja nanti misalnya di akhir Februari atau akhir Februari kategori obat dan alat kesehatan ini sudah ready. Artinya meskipun diberi kesempatan sampai 20 Maret 2025, kalau ada Bapak Ibu yang sudah ingin menggunakan pembelanjaan atau transaksi di katalog elektronik versi 6, ketika tadi ya kategori produk atau jasanya itu memang sudah siap di katalog elektronik versi 6, tidak harus menunggu sampai batas akhir ini berakhir gitu ya. Jadi ketika nanti kategori yang kita bagi melalui pengecualian ini sudah siap, maka Bapak Ibu secara otomatis sudah bisa belanja gitu ya di katalog elektronik versi 6. Nah, kemudian berikutnya yang juga masuk dalam pengecualian di di bagian yang ketiga 20 Maret 2025 itu adalah katalog elektronik lokal versi 5 pada provinsi dan kabupaten kota yang masih membutuhkan penyesuaian ekosistem. Ini maksudnya apa, Bapak Ibu? Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, katalog elektronik versi 6 ini salah satu perbedaan yang paling signifikan dengan katalog elektronik versi 5 adalah integrasi pengadaan dan pembayaran. Nah, kalau memang masih ada provinsi atau kabupaten atau kota yang masih membutuhkan penyesuaian ya tadi integrasi antara sistem pengadaan dan sistem pembayarannya, maka masih diberikan pengecualian ya sampai 20 Maret 2025. Dan ini sebenarnya juga menjadi PR ya bagi kami dan juga Telkom sebagai mitra instansi pemerintah, di mana kita harus segera juga melakukan integrasi ya antara sistem pembayaran dan sistem pengadaan di provinsi, kabupaten atau kota yang masih belum gitu ya, masih belum terintegrasi. Beberapa kabupaten, kota dan beberapa pemerintah provinsi itu sebenarnya sudah ada yang ekosistemnya sudah bisa menyesuaikan. Nah, kemudian yang terakhir di bagian ketiga ini dari pengecualian yang ketiga ini adalah barang atau jasa yang dibelanjakan oleh pembeli yang berasal dari non-kementerian, lembaga ataupun pemerintah daerah. Jadi nanti setelah 20 Maret 2025 itu diharapkan juga sudah bermigrasi ke katalog elektronik versi 6. Menyiapkan ya bahwa barang jasa pada katalog versi 5 itu tadi ya ketika kan tadi paling tidak ada 3 pengecualian ya secara tahapan waktu gitu ya. Tapi itu bisa lebih cepat dilakukan penonaktifan dan Bapak Ibu juga bisa lebih cepat menggunakan katalog elektronik versi 6 ketika dukungan aplikasi, dukungan operasional dan regulasinya sudah tersedia. Jadi pada dasarnya batas-batas waktu tadi itu batas waktu maksimum. Artinya kalau misalnya aplikasi, operasionalisasi dan regulasinya ternyata telah siap sebelum batas-batas waktu itu berakhir, proses penonaktifkannya bisa jadi lebih awal dilakukan. Tapi kami akan memberikan informasi tentunya ya kepada Bapak Ibu sekalian terkait ini gitu. Jadi tahapan-tahapan tadi adalah tahapan-tahapan maksimum gitu ya. Artinya kalau misalnya hal-hal yang tadinya kita estimasikan belum siap tapi ternyata sudah lebih siap di awal, maka proses penonaktifannya bisa dilakukan lebih awal dari jadwal yang diatur di dalam SE ini. Kemudian termasuk juga barang jasa hasil skema konsolidasi gitu ya. Itu akan segera disediakan nanti kolom koleksi di katalog elektronik versi 6.
Meskipun tadi ya ada batasan tahapannya pengecualian ini, tapi segera setelah itu siap digunakan di katalog elektronik versi 6, maka Bapak Ibu juga bisa segera berpindah gitu ya, melakukan transaksi di katalog elektronik versi 6. Nah, informasi yang lain yang terkait purchasing ini adalah bahwa Bapak Ibu kalau memang ada kebutuhan yang selama ini mungkin belanjanya di toko daring gitu ya, dengan mitra toko daring yang ada selama ini, itu tetap bisa dilakukan gitu ya. Sampai nanti ada apa namanya ya, pengaturan lebih lanjut baik secara regulasi maupun secara aplikasi gitu ya di katalog elektronik versi 6. Eh, kami inginnya sebenarnya nanti purchasing itu hanya melalui satu platform saja gitu ya. Dan toko daring itu menjadi bagian dari platform itu gitu ya. Jadi tapi hari ini kan memang belum ya, memang belum. Jadi sampai nanti secara regulasi dan secara aplikasi itu sudah eh, apa namanya menjadi satu platform, maka Bapak Ibu masih bisa menggunakan atau masih bisa belanja purchasing melalui toko daring. Nah, kemudian yang terakhir, informasi yang terakhir bahwa ini saya kira sebenarnya informasi yang juga sudah dituliskan ya di regulasi-regulasi sebelumnya dan di apa namanya di arahan belanja purchasing di apa namanya di sebelumnya juga ya sebenarnya, tapi ini perlu diingatkan kembali dan juga dimasukkan di dalam surat edaran Pak Kepala nomor 9 tahun 2024 itu, yaitu terkait harga satuan produk. Jadi harga satuan produk yang tayang baik di versi 5 dan ataupun versi 6 itu bukan merupakan harga final. Artinya Bapak Ibu khususnya para PPK ya, pejabat pembuat komitmen dan atau pejabat pengadaan masih bisa mengoptimalkan untuk mendapatkan harga yang paling kompetitif. Baik melalui eh, dua cara yang hari ini diatur di dalam regulasi ya, proses negosiasi dan atau mini kompetisi pada saat purchasingnya akan dilakukan.